Ya mungkin abang tahu lah karakter anak stan ya. Mostly Ya. kita survival at finest kan. Yes. Timbul. Karena kan emang kita berangkat dari perjuangan ya. Kita bertahan kayak gimana. Mau nggak mau kita Ya. beradaptasi. Sekolah orang susah itu. Sekolah orang susah bang, Ya. betul. Harus bisa apa aja. Harus bisa apa aja dan kita harus belajar apapun di YouTube pun. Soalnya saya nggak mau dianggap ahli sesuatu gitu. Saya mau orang nonton karena saya. Bukan karena persona saya, tapi ide saya, pemikiran saya. Yang mungkin aja melenceng, yang mungkin aja salah. Ketika saya melakukan kesalahan, saya berharap saya sadar saya salah. Jadi saya bisa belajar. Ya akhirnya wah saya sampai pusing gitu. Tiap kali saya baca komen di konten-konten saya, undang anak ini dong, undang anak ini dong. Ini kan ada di kelas saya sebenarnya. Udah saya kabulkan. Ferry Irwandi sudah ada di studio. Thank you, Bang. Thank you. Jadi Ferry ini sebenarnya adik kelasku. Nggak tahu ikut-ikut saya keluar juga dari Kenapa LBI? Semoga bukan karena saya mau keluar, Fer. Tapi kalau iya juga nggak apa-apa gitu. Cerita dong, cerita. Mungkin di Indrawan Nugroho, wah udah kau ceritain ya. Mungkin di sini mungkin lebih genuine. Karena yang nanya sama-sama mantan pegawai negeri. Mengikut jejak Bang Helmi nih. Oke. Oke, dari tadi karena pakai bahasa Melayu, saya harus switch lagi ya. Ya, ini kan wong Jambi. Kami tuh kalau Jambi tuh kita tuh kalau sesama daerah tuh kadang-kadang rikuh bahasa Indonesia. Iya, susah, Bang. Nggak apa-apa lah, kita bahasa Melayu dikit. Oh iya. Nggak terlalu roaming juga lah, Fer. Ya. Betul. Ya. Oke. Cerita keluar itu kan saya di Kemenq itu dari 2013 ya, Bang. Saya Dulu di lulus. pajak dulu ya? Dulu anggaran. Oh, Jadi, D3-nya anggaran. D3-nya anggaran. Kerjanya di? Pertama di pengadaan. 2 tahun. Terus ditarik ke Humas. Ya udah ngikut Bu Ani. Ya setelah pandemi bikin Ani channel. Pinem. Ya, bukan Ani yang menteri ya. Ya. Enggak, ini Bu Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani beneran? Bukan Kak Ani. Bukan Kak Ani. Bukan. Adik kesayangan Kak Kak Ani. Tapi Kak Ani best lah. Best lah Iya. ya. Tahu kalau nggak best persoalan lagi. Terus ya 2020 pandemi, Pak. Jadi saya karena biasanya di lapangan kan. Terus karena pandemi kegiatan fisik nggak ada. Terus pola hidup kan udah berubah tuh karena emang biasa kerja humas di zaman sekarang kan repot banget. Dan banyak banget kerjaannya. Jadi ya pola tidur juga udah mulai kebentuk yang quote and quote nggak sehat menurut orang ya. Emang nggak sehat gitu. Jadi banyak waktu yang kosong tuh tiap malam. Kita bikin channel YouTube. Oh. Bikin channel YouTube dan yang diomongin pertama itu tentang editing, terus lama-lama shifting ke keilmuan, disiplin ilmu yang saya punya. Masalah ekonomi makro, ya anak anggaran kan. Anak anggaran yang belajar tiap tahunnya belajar APBN gitu. Ini anak buahnya sekolah nih dulu. Terus. Terus akhirnya ya udah mulai bikin konten kayak itu, ternyata growth ya supply and demand lagi kan, market nggak ada asupan konten seperti itu. Nah, sementara demand-nya tinggi karena ternyata anak muda sekarang itu pengen banget belajar sesuatu yang baru. Ya. Dan ketika dia melihat channel Guru Gembul, channel Pak Indrawan, channel saya yang waktu itu naiknya tuh bareng tuh, Pak. Kami bertiga itu bisa dibilang angkatan pandemi lah gitu. Mulai-mulai naik itu bareng dan itu ternyata... Ya termasuk saya pun. Pak. Ya pas. Iyalah, pas. Bang Helmi juga waktu pandemi ya? Pas pandemi. Jadi abis aku dipecat dari TVRI, aku dengan gampang dipecat. No hard feeling. 2020 awal aku bikin kan Maret 2020. Oh, berarti sama. Tapi Bang Helmi udah growth sekali. Ya orang yang maestronya lah. Urusan kayak gini ya. Kata dia. Growth tuh bahasa Palembang, bahasa Melayu. Keren artinya. Up level. Wah. Tapi emang salut sih. Karena waktu di TVRI pun perubahan yang Bang Helmi bawa kan gede banget. Dan itu sempat, kok bukan Bang Helmi lagi? Tapi Fer ya, untuk membuat YouTube itu kan sesuatu yang saya juga aku dewek tidak terbayang. Karena ini kan bukan duniaku. Waktu aku dipecat itu umurku udah 57 ya. 56. Aku dirayu-rayu oleh anak-anak yang membantuku dulu TVRI. Ya. Untuk bikin YouTube, pulang apa iya gitu, karena kan bukan dunia saya, ada dunia algoritma dan segala macamnya. Dia bilang, udahlah abang kan jago ngomong, tinggal ngomong aja, kami yang produksi semua, kru dari kami, peralatan dari kami. Itulah mulainya. Akhirnya aku bilang, aku bikin apa? Aku bikinlah Helmi Bicara. Di sini aku bicara banyak hal lah.
Meledak gitu. Meledak 3 minggu udah 100.000 tuh. Jadi saya dianggap YouTuber paling tua yang dapat silver play button. Dan cuma butuh 3 minggu ya Bang? 3 minggu 100.000. Saya butuh 9 bulan Bang 1 minggu. Tapi hebat. Aku akhirnya kan kulihat lah. Sungguh ya, aku lihat, wah undang Ferry dong, undang Ferry. Saya bilang, siapa ini anakku? Aku tanya-tanya, itu adik kelas abang gitu. Kulihat, apa kontenmu liar sekali ya? Enggak seliar teman-teman abang lah. Iya, enggak, maksudnya kau ngomong apa aja gitu. Iya. Ngomong stoikisme, ngomong tentang apa One Piece, ngomong tentang apa Crazy Rich. Yang aku pikir udah di luar dari disiplin ilmu yang Ferry pelajarin ya. Karena di stan dulu. Ya mungkin abang tahu lah karakter anak stan ya. Mostly Yeah. kita survival at finest kan. Yes. Kita apapun yang disuruh ya. Abang sendiri kan emang anak akuntansi. Ujungnya kan masuk di dunia entertain dan Ya. Mungkin menjadi mungkin. king di situ gitu kan. Kayak Ya. kalau di dalam kantor pun sendiri kalau kita bicara soal IT pun ternyata anak stan juga yang pegang gitu. Karena kan emang kita berangkat dari perjuangan ya, kayak kita berangkat, kita bertahan kayak gimana, mau nggak mau kita beradaptasi. Sekolah orang susah itu. Sekolah orang susah Bang, betul. Jadi persaingannya terlalu ketat ya. Harus bisa apa aja. Harus bisa apa aja dan kita harus belajar apapun gitu. Dan itu yang saya bawa juga di YouTube pun. Saya nggak bikin ini Bang, nggak bikin segmen sendiri. Maksudnya saya nggak mau dianggap ahli sesuatu gitu. Saya mau orang nonton karena saya. Apapun yang saya bawa. Bukan karena persona saya, tapi ide saya, pemikiran saya, yang mungkin aja melenceng, yang mungkin aja salah. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, saya berharap saya sadar saya salah, jadi saya bisa belajar. Itulah anak muda ya. Selagi muda gitu, gaspol aja, nabrak-nabrak dikit, keliru-keliru dikit, masih ada waktu untuk memperbaiki. Betul ya? Karena manusia kan Bang ya. Ya, tempatnya salah. Tempatnya salah. Jadi, dan jujur itu ngelihat, karena saya pernah nulis biografi Bang Helmy waktu masuk. Yang bener. Bener. paper artikel gitu. Karena waktu itu tugasnya ketika masuk kampus, tulis biografi 10 tokoh atau 5 tokoh gitu. Saya milih Bang Helmy. Terus saya ngelihat, wah Bang ini, kalau nggak salah penempatan pertama BPPK ya Bang? Ya, saya asisten dosen. Asdos. BPPK. Dulu namanya BPLK, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. Aku asdos. Supaya nggak keluar kota aja gitu. Terus IP-nya berturut-turut 4 gitu. Itu nggak bener lah. Aku dibilang, wah Helmy ya IP-nya straight 4 gitu. Enggak lah. Aku nggak segitulah. Cuman ya terbaik ya. Tapi kalau 4, aku ada pelajarku yang C juga, Fer. Kau tahu lah dosen di zamanku. Iya. Ada dosen, pokoknya paling tinggi itu C. Ada dosen tuh, nggak perlu kesebut namanya. Semoga Bapak itu menjadi catatan. Dosen killer. Dia ngajar ilmu yang ada ngitung-ngitung. Aku pikir dia nggak koreksi tuh, Per. Terus Bang? Pokoknya kalau ada tip X, nilainya nggak tinggi aja. Gitu loh. Kalau ada tip X, nilainya C tuh. Nah kita berkeringat, ada tip X dong. Salah gitu. Yang lucu yang nyontek dari kita, kan nggak ada tip X, dia A gitu. C. jadi begitulah. Jadi enggak lah, saya enggak. Itu di anak-anak di bawah saya, sulit saya ininya ngeralatnya. Enggak lah, aku enggak 4 nilainya. Tapi kan emang inspiratif sekali Bang, kayak Alhamdulillah. Abang masuk ke dunia karir yang jauh banget kan, dari eksakta ke kreatif gitu, dan berhasil di situ dan sudah mengeluarkan dan memproduksi produk-produk legendaris di TV. Yang mana itu jauh lebih sulit industrinya daripada sekarang kan. Di situ aku ngeliat, oh iya, oke, kenapa aku harus membatasi diriku sendiri gitu untuk berbicara, selama aku bertanggung jawab atas apa yang aku bicarakan. Itu yang aku jaga Bang. Jangan sampai apa yang aku bicarakan itu bisa merugikan orang lain. Makanya aku sangat-sangat selektif milih brand endorse. Aku berokok berat, aku ngerokok di depan kamera, tapi aku sama sekali nggak pernah nerima yang mananya endorse badan endorse finansial yang belum ada legal, endorse minuman keras atau hal-hal seperti itu, endorse judi dan lain sebagainya. Karena it's not about the money, it's about sending a message gitu lah. Sending a message. Jadi kayak itu penting. Aku tertarik waktu Ferry ngomong, Ferry ngomong gini nih, aku mau setelah aku tidak ada pun bahwa aku masih ada. Oh iya, baru ada. Itu dahsyat itu. Aku aja nggak nyampe ilmu ke sana. Jadi kalau aku pun sudah tidak ada, dipanggil oleh yang kuasa, tapi jasadku boleh tidak ada, tetapi pemikiran, karya tetap ada. Itu ya. Itu ya kurang lebih kayak gitulah Bang, kayak itu yang diceritakan juga sama Achilles.
Terus itu juga diceritakan sama, ada film yang bagus sekali kan, yang dari Warner Bros, dari Vertigo Comics, produksinya DC, namanya V for Vendetta. Mungkin abang udah nonton V for Vendetta? Belum. Itu bagus sekali bang. Itu V for Vendetta. V for Vendetta. Salah Udah satu lihat film posternya. Ya. Dan yang topeng hackers itu loh, itu kan dari Oke, film oke. itu. Ya, idea is bulletproof katanya. Kayak Idea is bulletproof. manusia bisa mati, tapi ketika ide itu didengarkan oleh orang lain, Dia ide meluncur ke terus. depan. Makanya sampai sekarang kita masih mendengar sosok kayak Socrates, kita masih mendengar Newton, Aristoteles kita masih mendengar, soal René Descartes dan lain sebagainya. Jadi itu lebih kepada filosofi. Kalau menurut saya, ilmu saya adalah personal branding. Ya, bagaimana kita. Aku ingat ada film dulu Beautiful Mind, mungkin Ferry udah pernah nonton. Ada seorang schizophrenic genius namanya Jonathan Nash, memenangkan Nobel untuk matematika ekonomi. Waktu ditanya, kan gila dia. Waktu ditanya, dia bilang, John, kata istrinya, what is the meaning of life? Dia bilang, the meaning of life is how we give track to the life itself. Jadi kalau aku tidak ada, jejak tubuh masih kelihatan. Wow, itu untuk saya membekas banget. Jadi saya pun kalau saya tidak ada kan orang tetap kenal saya Raja Kuis, padahal udah kalah dengan Pak Jokowi. udah pernah branding di Rut TVRI yang dipecat. Oh, udah banyak sekali branding. Tapi banyak orang yang sedih bang ketika Bang Helmy dipecat dari Dirut, dan sampai sekarang mempertanyakan kenapa dipecat ya. Kita mungkin ada cerita di balik itu ya. Nggak usah dibahas lagi. Nggak usah dibahas. Cuman waktu itu kayak TVRI yang udah mati, ya maksudnya orang udah nggak aware, bahkan Gen Z nggak tahu ada stasiun yang nama TVRI itu mulai hidup lagi. Ya. Siarannya mulai bagus lagi, sampai Premier League waktu itu ditayangin di situ. Gila sih. Terus wah ini nggak benar. Jadi kok waktu aku di TVRI aku pernah datang gitu? Pernah bang. Dan wow keren banget. Kayak saya kan look up abang dia nih, jadi waktu ketemu tuh ya juga gugup. Bisa nggak suatu hari bisa jadi orang kayak Bang Helmy Yahya yang udah banyak memberikan manfaat buat orang lah. Karena ternyata kau sekarang udah melampauiku ya, Fer. Dado jauh bang. Gila anak ini diundang Sandi Uno ya kan, diundang Dedi, ditawarin Dedi bergabung, terakhir ditawani Indrawan. Aku aja belum pernah diundang Indrawan tuh. Aku bilang aku nggak mau kalah, harus ke sini dia. Kurang ajar kalau dia nggak mau datang. That's life ya, that's life. Ya, itulah. Okay. Dan mungkin tanpa pernah ada orang yang kayak gitu, aku udah akan bisa kayak gini bang. Tanpa pernah ada Bang Helmy yang berani ngambil keputusan kayak gitu, aku udah akan pernah. Aku dulu nekat, Fer. Bayangkan, orang tahu lah, aku lulusan terbaik STAN ya. Tapi aku tidak berkarir di dalam dunia yang seharusnya anak-anak STAN. Ya, aku keluar tuh, ya kan? Kan anak STAN tuh kalau nggak dipajak, BPK, BPKP, KPK, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan, that's it. Aku keluar. Auditor padahal basicnya. Basicnya auditor. Tapi ya memang dulu aku salah jurusan. Dulu kan kalau bapakku mampu, aku pakai fakultas kedokteran lah. Cuman kan nggak mampu lah. Ferry masih punya privilege, bapaknya dosen, bapakku pedagang kaki lima. Tapi aku kan nggak pernah juga menyesalin. Karena justru karena aku terpaksa masuk STAN, itu yang membuat saya punya fundamental bisnis, bisa memimpin TVRI. No way, Fer, aku bisa merubah TVRI kalau aku bukan akuntan. Iya sih. Ya itu bukan cuma kemampuan bikin kuis, bikin reality show aja lah. Akuntan itu kemampuan yang sangat dasar ya, gitu ya. Betul. Kan itu kan filosofi cara berpikir ya. Logik. Akuntan itu memperkenalkan proses, prosedur. Itu yang mendasarin sebenarnya bisnis apapun. Itu yang temanku sekelas Sudirman Said jadi menteri apa perminyakan. Anak STAN pertama jadi menteri malah menteri minyak ya, bukan menteri keuangan. Bukan menteri keuangan. Sampai sekarang menteri keuangan nggak pernah dari STAN. Nggak pernah dari STAN. Bang Helmy lah, Bang Helmy. Dulu katanya Paradius lah ya, sekolahnya di ilmu keuangan ya. Jadi begitu. Fer, sebenarnya passionnya Ferry itu di mana sih? Passion ya Pak. Ini mungkin bukan hal yang bagus didengar ya, tapi saya nggak percaya passion. Nggak percaya passion? Nggak percaya passion. Iya? Karena bukan nggak percaya sih, saya sudah menepikan kata passion itu dalam hidup saya, karena itu akan membuat saya melakukan apapun by excuse. Jadi ketika saya melakukan sesuatu yang tidak senang, saya akan mencari alasan. Oh, itu bukan passion saya. Itu bukan passion saya. Sementara hidup kan petara. Kamu nggak mau dikungkung oleh
oleh dinding passion itu ya? Nggak mau, Pak. Karena seharusnya manusia yang mengatur idea di dalam pikirannya, bukan idea yang mengatur. Jadi kamu lebih mengedepankan ide daripada passion? Iya, idea. Ferry lebih senang untuk melakukan sesuatu Ya. yang ada idenya, yang ingin mencapai sesuatu, walaupun itu belum tentu yang disukai. Yang disukai. Jadi kayak, saya belajar videografi itu umur 27 tahun, Pak. Terbilang tua untuk orang yang belajar dunia kreatif ya. 27 tahun, 28 tahun saya udah menang festival film. Jadi kayak dibilang passion ya, kalau passion mungkin dari dulu saya menekuni bidang ini. Karena keadaan waktu itu saya masuk di bagian pengadaan, anak baru kerja serabutan, ada kamera yang nganggur. Biasalah anak-anak yang baru masuk itu pegang kamera gitu. Ya, oke, saya punya tools sekarang, saya punya kamera, saya pelajarin. Ternyata cocok, that's it. Dan ketika masuk ke YouTube, ketika saya melihat itu sudah tidak lagi bisa nge-spread out konten-konten saya, ya saya shifting gitu. Tapi ya balik lagi saya menikmati belajar videografi dan mendapatkan manfaatnya sampai sekarang. Tapi kalau itu dibilang passion, saya nggak mau, karena ketika saya mengatakan sesuatu itu passion saya, itu akan membuat saya berhenti belajar, Pak. Saya menganggap itu ya profesionalitas saja lah atas semua hal gitu loh. Kayak ketika saya memilih satu pet, akan saya selesaikan sampai akhir dan akan saya pelajari terus-terusan gitu. Termasuk kalau orang kan kadang bicara, apa passionmu? Oh, passion saya di ekonomi, atau passion saya di filsafat, atau passion saya di musik. Ya saya nggak menganggap itu passion, itu kebutuhan, kewajiban. Kayak belajar itu wajib, membaca itu wajib. Makanya saya nggak pernah ngejawab buku favorit, karena seharusnya lu membaca gitu. Masa lu bisa ngejawab waktu bernapas favorit, kan nggak mungkin. Karena membaca itu kebutuhannya sama kayak bernapas. Jadi kayak kata-kata term kayak passion, idealism itu nggak pernah saya gunakan. Karena ya itu yang membuat Ferry menarik tuh. Soalnya anak kemana sih? Dia ngomong semuanya gitu. Ngomong tentang NFT ya, yang jauh melompat-lompat ya. Karena aku tahu backgroundmu gitu ya. Jadi saya menarik. Saya setuju nih Ferry. Jadi inilah Helmi bicara. Jadi saya lebih banyak ngobrol ya. Iya, kalau dibilang, wah Helmi kok kadang-kadang lebih dominan. No. Karena saya ini beda. Kalau Anda nggak suka dengan format saya, silakan nonton yang lain. Di mana yang nanya cuma pasif aja. Iya, saya setuju. Karena ini kita diskusi. Saya mendapatkan satu perspektif yang keren, dan saya pun begitu. Saya kan pernah bikin konten tuh. Orang hebat tuh ada orang yang keluar dari yang nyaman melakukan sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya. Iya kan? Jangan bangga dengan, wah saya dari kecil menjalankan passion saya. Passion fotografi. Kecil fotografi, sekolah fotografi, udah kerja jadi fotografer sampai mati. Hebat. Cuman artinya apa? Ilmunya dia kan cuma fotografi. Ilmunya fotografi. Sementara seorang Ferry membebaskan dirinya ya. Apapun yang menjadi kebutuhan, kemajuan zaman, kamu masuk ke situ. Dan saya selalu ngeset diri saya challenger, fighter. Challenger. Jadi fighter. Kayak itu mungkin didikan orang Sumatera juga kali ya Pak. Kayak bapak saya itu selalu dari kecil menegaskan satu hal ke saya. Jangan pernah ngerasa pintar gitu. Jangan pernah ngerasa jago. Jangan pernah ngerasa kamu menguasai sesuatu. Once kamu ngerasa kayak gitu, ya kamu berhenti. Selesai. Itu pesan bapak saya dari saya balita sampai sekarang gitu. Jadi kayak bapak kemarin sempat ceritain di podcast mana ya? Di podcast Bang Vasco kalau nggak salah. Ya, bapak saya dengar saya masuk stan tuh biasa aja. Oh iya. Oh, ya udah. Mau diambil atau nggak? Tapi ibu saya cerita ketika dia ketemu temennya, dia tuh banggain sekali gitu kan. Nggak ditanya aja sama temannya, Ferry itu masuk stan loh, gitu dah. Tapi dia nggak mau nunjukin itu keadaannya. Bangga-bangga ya. Kebanggaan. Jadi kayak dari situ karena dididik selalu jadi petarung gitu. Karena tahu juga riwayat hidup beliau memang dari bawah banget. Itu yang bikin saya ngerasa apapun bidang yang saya tekunin sekarang, apapun yang saya lakukan sekarang, saya adalah pembelajar yang emang masih sangat hijau atas apapun gitu. Jadi saya nggak mau menutup semua kesempatan saya untuk mempelajari sesuatu. Jadi terus belajar? Jadi terus belajar, Pak. Bahkan ketika saya ngomong soal NFT, ketika saya mendefinisikan term kapitalisme, itu saya butuh waktu berbulan-bulan untuk belajar dulu. Ketika ada satu konten saya yang meledak sekali Pak waktu itu, sampai 800.000 views. Di bulan Januari-Februari kemarin, tahun lalu. Itu Januari-Februari, semua media, semua orang yang membahas geopolitik waktu itu, hampir semuanya ya, di bulan Januari-Februari, tensi antara Rusia-Ukraina itu turun. Dan kalau kita buka Detik ataupun berita yang lain, orang-orang pada bilang konfrontasi langsung itu nggak akan terjadi.
Tapi karena waktu itu saya sedang belajar soal cryptocurrency yang berusaha dikembangkan sama Russia. Ya kan mereka belum mau, ya kita kan tahu latar belakang dari ini ya. Masalah pasar-pasar cryptocurrency ini bagaimana supply and demand-nya kan. Dan Rusia, kita juga paham lah bagaimana peran Rusia di ETH kayak gimana juga kita tahu gitu. Dan itu saya awalnya pelajari itu. Dan ya namanya kita bicara uang kan itu nggak terlepas dari segala sosial politik dan geopolitik di dalam itu. Nah, ketika saya mempelajari itu, saya melihat, saya sampai beli VPN, Pak. VPN yang cukup mahal, supaya bisa tembus ke website-nya Rusia. Karena mereka kan proximity-nya gila ya. Terus banyak artikel, akhirnya dapat satu artikel di mana itu bahasa Rusia, syukurnya Google itu udah sangat-sangat maju. Kita bisa nge-translate dalam waktu yang cepat, walaupun translate-nya mungkin keliru. Tapi gagasannya saya dapat. Intinya, di situ saya membaca sebuah artikel dari Rusia yang bilang kalau Putin itu orang yang suka nulis. Sangat suka nulis. Dia sangat suka bikin esai, kalau saya bisa bilang dia romantis sih, karena dia bermain diksi, dia bermain kata, dan dia bikin sebuah paper tentang hubungan Rusia dan Ukraina dalam konteks Belarus, Kievan Rus gitu kan. Nah, esai itu ternyata dalam 1 tahun belakangan itu wajib dibaca oleh para militer Rusia setiap pagi. Dan itu cuma ada di website Rusia waktu itu diberitakan. Ferry baca? Saya baca, Pak. Dan esainya pun akhirnya dulu sebelum serangan itu terjadi di Kremlin.ru itu artikel itu ada. Serangan itu terjadi, Kremlinnya take down. Cuman untungnya saya sempat download paper itu. Itu sebelum serangan terjadi? Sebelum serangan terjadi. Dan akhirnya setelah saya telusuri, oh ternyata orang ini punya romantisme yang kita ngomong soal selatan. Karena Ukraina itu kan sebenarnya bagian dari Rusia. Karena dari secara sejarah ya. Iya, dari sungai itu, Pak. Iya. Jadi Belarus, Ukraina sama Rusia. Ukraina sempat masuk ke Rusia terus keluar. Terus ternyata saya melihat, oke, ini serangan pasti terjadi. Dan Ferry ngomong itu? Akhirnya saya bikin konten itu dan dengan sangat yakin saya bilang, ini nggak terelakkan walaupun semua media bilang enggak. 21 jam dari situ Putin mengumumkan operasi militer. 21 jam setelah konten saya dibuat dan akhirnya konten itu sampai 800.000 views. Jadi rujukan di mana-mana. Dan orang-orang mulai berpikir, kenapa anak ini bisa memprediksi setepat itu gitu ya. Dikira dukun pula kau. Iya, dibilang cenayang kata. Ini Rasputin sebenarnya. Wah, Rasputin ini. tapi di situ kan sebenarnya bukan masalah prediksi ya, Pak. Tapi kalkulasi dan analisa kan. Karena prediksi, karena probabilitas itu meleset pasti ada. Tapi itu loh manfaat. Dengan belajar tuh kita bisa melihat sekelebat masa depan gitu loh. Ferry itu orangnya eksak banget nggak ya? Bisa dibilang eksak banget. Eksak banget. Tapi ya bentuknya kayak gini, Pak. Jadi kayak... tapi kamu art banget ya. Bisa nyanyi, bisa nge-rap. Aduh, dia bisa main gitar. Saya lebih... Ini anak apa sebenarnya? Saya lebih salut Bang Helmi sih. Bisa editing video. Aku nggak bisa itu. Sampai Bang Helmi tahu bapak saya dosen. Bang Helmi tahu saya sering nyanyi, saya sering nge-rap. Berarti saya benar-benar dikulik habis-habisan. Saya stalking lah. Semua tamu saya stalking. Aduh. Dan itu saya sangat apresiasi sih, Pak. Ya saya kagum ya. Saya senang banget ada anak-anak muda, apalagi ternyata di kelas saya gitu ya, punya satu sikap. Nggak banyak juga yang keluar ya dari STAN. Karena orang-orang kuliah di STAN tuh rata-rata kepengen jadi pegawai negeri. Ya kan gitu ya. Dan nggak salah kan? Nggak salah banget lah, nggak salah banget. What's wrong with ASN ya? Kalau lu nyaman di situ, ya udahlah. Tapi kita mengabdi kan tidak hanya di pegawai negeri juga. Betul, gitu. Ya, tapi keluar baik-baik ya, Pak? Baik-baik, karena bayar semua. Bayar Nyicil. Sisa berapa bulan gitu. Saya bayar. Ya. Soalnya kan ikatan dinas saya sisa berapa bulan nih, Pak? Di 10 tahun. Jadi kan emang tetap ada kena beberapa bulan nggak sampai 1 tahun. Cuman benar kata kayak Bang Helmi tadi, dengan saya tetap jadi pegawai Kemenkyu dan buat konten itu bisa aja mencederai marwah Kemenkyu itu sendiri gitu. Itu yang saya nggak mau. Dan akhirnya Ferry bersikap keluar. Iya, bersikap keluar dengan sangat baik-baik dengan atasannya. Pamit dengan ibu SMI? Pamit. Tapi kayaknya harus pamit lagi. Kenapa emang? Gak ada.
saya merasa ya dia sosok yang sangat saya idolakan. Oh iya. Karena Iya. masalah personal juga dan dia sangat orang yang sangat baik ya Pak. Menurut saya 8 tahun dari 2016, 2007 tahun ya, 7 tahun ngikut Ibu. Dia tuh bisa kenal nama saya tanpa saya kenalan gitu. Dan dia banggain kamu banget deh. Saya lihat di satu konten kamu, saya lihat yang tetap bantu Kemkeu ya. Iya, gitu. iya, alhamdulillah lah dia. Kau bantu apa? G20 kemarin ya terakhir ya? G20 terakhir dia lagi. Iya, bantu beliau, timnya beliau. Iya, bantu beliau, bantu bikin konten, bantu. Yang saya suka dari beliau itu mau belajar dan public speakingnya bagus banget ya. Saya pengagum beliau, tiap kali dia ngomong tuh ada suatu, ini orang luar biasa. Dan saya kan berhubungan beliau sebagai kemarin ketua Ikatan Alumni. Di zaman aku tuh berat ketua Ikatan Alumni karena pada saat itu kan TVRI lagi. Stan pernah di moratorium. Iya. Ya sempat di moratorium, sempat isu katanya akan dimatikan. Dan saya ngadap ke beliau, Bu, ini nggak bisa begitu, Bu. Dan beliau menerima dengan baik, dicarikan solusi dan beliau memberikan solusi terbaik untuk Stan. Nggak fair aja saya bilang, ada ditutup gara-gara ada isu radikalisme. Iya. Yang radikal, yang nggak radikal lebih banyak lagi ya anak Stan. Iya. Saya di mana radikalnya, ini di mana radikalnya sih? Ya kan jadi menurut saya sih, dan di kampus-kampus yang lain juga banyak yang radikal-radikal itu. Saya bilang ini bisikan dari mana gitu sampai dia ke level bisa menteri. Menerima sih Pak. Oh, iya, beliau iya. sangat-sangat bisa menerima perspektif lain dan sebenarnya karena beberapa ya karena bagian dia menteri keuangan bukan dari partai politik, nggak punya mesin politik juga. Profesional ya jelas, dan menteri keuangan sangat mungkin ya saya ingat lah ngobrol sama Pak Emil Salim, Pak Dede Khatib Basri juga posisi yang paling sering akan mengeluarkan kebijakan yang tidak populer juga. Strong woman gitu. Jadi saya sangat menghormati dan makanya mungkin kalau bukan Bu Sri ini udah keluar dari lama saya, karena saya masih belajar sama beliau dan cerdas luar biasa. Dan bagian paling cerdasnya adalah dia bisa memanusiakan bahasa ekonomi yang sangat sulit ini loh. Dan everybody listen. Iya. Saya dulu waktu jadi di TVRI itu Fer ngelihat kalau beliau ya paparan gitu depan menteri, depan kepala-kepala lembaga, everybody listen. Sangat menguasai dan semua orang nurut loh. Jadi wah saya bilang nih orang luar biasa. Dan sampai sekarang setiap kemanapun saya pergi kayak saya selalu bangga. Saya cuma staff gitu, tapi kok bisa lu ngejelasin A, B, C, D, E? Kok bisa lu paham A, B, C, D, E? Karena setiap pidato beliau saya rekam. Saya orang yang ngedit, saya yang paham. Saya dengerin pakai headset dari awal sampai akhir. Sampai ngerti, oh ini loh caranya, oh ini loh definisinya. Dan beliau itu sangat terbuka untuk diskusi bahkan ke level terendah sekalipun. Itu yang saya nggak temukan dimanapun Pak. Kayak 10 tahun karir di Kementerian Keuangan bahkan ya kayak eselon 3 ke pelaksana itu pun kayak raja ke ya bisa berjarak sangat jauh. Ini menteri loh dan dia itu bisa sangat. Jadi ada cerita yang mungkin nggak pernah didengar orang ya. Ini tentang rekan saya namanya Mas Agus dulu, sama-sama di Humas. Dia fotografer, dia dulunya fotografer. Mas Agus ini Pak, istrinya meninggal karena sakit. Nah istrinya meninggal sakit, dia absen beberapa hari karena ngurus beberapa minggu untuk cuti untuk ngurus istrinya. Dia balik, dia tuh kaget. Pas satu acara setelah selesai acara itu, dia jalan, terus Bu Menterinya manggil. Dia kaget pertama, Bu Menteri tahu namanya dia, Bu SMI tahu namanya dia. Gus sini, gitu. Terus diajak ngobrol berdua gitu, kayak ada bela sungkawa. Dan sampai Bu Menterinya itu tahu kalau Mas Agus lagi ngalamin hal kayak gitu. Itu sangat atentif ya. Lidah kan bisa bohong Mbak, tapi hal-hal kayak gitu tuh tentu sangat berkesan. Even, wow, kemarin juga ada junior yang baru masuk berapa bulan gitu, namanya Julio. Ya saya anggap adik sendiri. Kita ada penugasan di Semarang. Jadi biasa kan kalau ada pejabat itu makan-makan gitu. Kita yang di lapangan tuh diajak sama beliau. Udah kalian gak usah kerja dulu, makan dulu sana gitu. Makan di meja yang sama gitu. Terus, yaudah. Bu, ini anak lulusan D1 baru beberapa tahun kerja, masih sangat muda sekali. Ulang tahun Bu. Ya udah, ibunya yang mimpin nyanyi buat ngomong. Cul selamat ulang tahun ya, sampai kenal secara personal kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada orang luar lihat, kenapa sih orang Kemenkyu ini loyal, kebanyakan mengidolakan beliau?
ya kita ngalamin hal-hal kayak gitu gitu. ya. Karena kita manusia, ya nurani kita ya ada. Dan hal-hal itu yang saya lihat, oh leader itu bukan cuma soal kecerdasan dan public speaking atau keluar bagaimana dia terlihat keren di luar, tapi bagaimana dia memanusiakan manusia, orang-orang yang kerja sama dia itu yang satu hal yang sampai sekarang jadi pelajaran yang penting buat saya gitu. Ya, saya ngalamin, Fer, waktu saya bilang saya jadi ketua alumni, stand di moratorium karena tuduhan radikal dan sebagainya. Dan akhirnya beliau mengundang saya sebagai ketua alumni dan dia juga, yang mengundang. Ya, dan berapa prominent alumni ya, butuh. Dia bilang udah beri aja masukan terbaik dan hasilnya luar biasa ya. D1, D3 dibuang, ya kasihan juga karena D1 nggak boleh ngapa-ngapain, anak-anak bagus-bagus kayak gitu ya. Akhirnya cuma D4, boarding, kemudian dibangun asrama sekarang, kampus bagus. Saya bilang justru Menteri Keuangannya bukan alumni STAN, jadi sangat keren banget. Oke, kita tinggalkan beliau. Aku dengar Ferry udah punya minat politik ya? Konten terakhir udah politik-politik tuh. Semua orang pada bilang kayak gitu, mau nyalek kayak gitu. Wah ini ya. Kayaknya mau masuk PSI, deket-deket Giring ya. Ini gosip-gosip. Siapa tahu benar. Gimana, Fer? Politik. Ada keresahan kah? Enggak sih, dibilang berminat masuk politik, gimana masuk politik? Bukankah semua orang berpolitik ya? Semua orang punya perspektif, semua orang punya ideologi yang dia pegang dan tujuan yang mau dia lakukan gitu. Walaupun tidak praktis jadi caleg atau jadi capres atau lain sebagainya. Kalau untuk jadi caleg atau jadi capres atau nyalon wali kota kayak tadi saya bilang, itu dia enggak. mau nyalon wali kota Jambi loh. Aku bilang aku dukung. Tapi berat kau udah punya uang berapa? Nggak ada masalahnya. Jadi sebenarnya aku 3 kali kalah gara-gara gak punya uang, Fer. Uangku gak banyak gitu ya. Terus. Sebenarnya bukan tujuannya gabung partai atau jadi calon. Kayaknya itu 0% lah Pak ya. Kemungkinannya? Kemungkinannya 0% untuk... Udah pasti 0% sekarang. Orang kan bisa berubah. Ya orang sekarang di hari ini kemungkinan atau sampai 2024 nanti kemungkinannya itu sangat-sangat kecil karena saya melihat bukan itu yang mau saya lakukan. Yang mau saya lakukan adalah jadi the voice of voiceless saja, Pak. The voice of the voiceless. Yang otentik. Itu apa motonya YouTuber ya? The voice of the voiceless ya. Oke, terus. Dan itu yang harus dibawa dan harus kita tingkatkan di level tertentu karena kalau cuman masuk YouTuber lagi naik masuk partai politik, public figure lagi naik masuk partai politik, jadi caleg, terus masuk di DPR, DPRD, saya ngelihat it's not me gitu. Saya justru saya pengen mengubah produk politik di Indonesia itu kan selama ini diisi dengan hal-hal yang memang kok gagasannya kayak gini sih, kok nggak ada tarung ide sih, kok nggak ada debat sih, kok nggak ada argumen yang emang bisa bener eye to eye, head to head. Bukan yang cuma saling sindir di sosial media, bukan cuma saling nge-tweet dan lain sebagainya gitu. Dan itu bisa dilakukan loh, dan itu jauh berdampak lebih baik kepada orang-orang dan bahkan kepada pelakunya sendiri. Karena setelah kemarin kita lakukan, ya setelahnya kita ngobrol, nongkrong bareng. Walaupun kita punya perspektif yang berbeda nih. Dan saya pengen ruang-ruang seperti itu tuh kebuka buat masyarakat. Ruang publik. Ruang publik. Itu yang Ferry sampaikan ke Sandi Uno ya? Iya, dan itu saya sampaikan. Kita kekurangan ruang publik. Saya man of my word, Pak. Saya sampaikan itu ke beberapa orang. Tolonglah kalian punya semua power, punya semua kekuatan untuk membuat itu, membuat orang-orang Indonesia ini bisa ngomong dan bisa didengar. Iya. Tapi kenapa nggak ini yang nggak tercipta gitu? Jadi akhirnya saya buat sendiri dengan seadanya, dan saya undang Giring Ganesa di situ, saya undang Bang Vasco di situ, saya undang Jovialda Lopez di situ, saya bahkan Yonglex pun datang ke situ, Pak. Itu kafemu ya? Iya. Di Bintaro? Di Rawamangun. Oh, di Rawamangun. Oke. Ada Dara Nasution juga, ada Vincent Ricardo, ada Kania juga. Wow, jadi anak kayak muda ya. Ya, saya mau ini loh saatnya gitu loh. Yeah. Dan selama ini kan politisi, quote and quote politisi muda itu adalah pabrik yang dibuat, adalah produk. Sorry ya kalau ngomong. Selama ini yang kita lihat metodenya adalah tiba-tiba muncul orang mewakilkan satu golongan tertentu. Iya, betul. Biasanya kayak gitu. Betul. Yang wajahnya udah jelas, Nah, saya mau coba pet yang berbeda, Pak. Saya tumbuh. Sampai sekarang saya masih ngedit video saya sendiri, saya masih ngerekam video saya sendiri. Saya masih ngelola channel YouTube saya sendiri. Sesekali dibantuin sama teman saya Julio itu kalau weekend.
kalau saya butuh second cam. Tapi intinya channel saya tumbuh karena penonton saya. Karena orang-orang organik. Saya nggak pernah buat satu community, saya nggak pernah buat satu istilah. Apalagi mau partai nggak mungkin. Nggak. Ya? Aku dengar mau bikin parpol. terus. Dan mereka ini tumbuh, mereka itu benar-benar organik dan mereka benar-benar mendukung apa yang saya lakukan dan saya nggak mau mengkhianati itu gitu loh. Jadi kayak kalaupun kita harus buat perubahan, maka perubahan yang kita buat harus ekstrim, harus jelas gitu loh. Setuju banget, Fer. Dan nggak bisa dimulai dengan instan, emang harus dari organ-organ terkecil. Jadi semua orang itu berhak dengan produk politik yang baik, Pak. Bukan lagi soal politik identitas, bukan lagi soal biner, bukan lagi soal setan dan malaikat yang dipertemukan terus bikin orang-orang berantem, fitnah, pembunuhan karakter dan lain sebagainya gitu loh. Karena kita benar kayak kata Bang Helmi tadi kan, kalau ada orang-orang terbaik yang nggak bisa masuk di dalam di dalam sistem, berarti ada yang bermasalah. Ada yang salah dengan sistem politik kita. Iya. Dan kalau permasalahan ini cuman kita omongin aja di sosial media, di Twitter, di Instagram, di YouTube, tanpa kita bring to the people, ya ini akan tetap jadi masalah. Makanya setelah diskusi itu terjadi, semua orang nanya kan, ini siapa yang buat? Siapa yang modalin? Siapa yang bikin acara sampai bisa ngundang orang-orang kayak gini datang? Siapa sponsornya? Dia. Dan mereka itu semua datang. Giring itu gitu-gitu ketum partai loh, Pak. Vasco itu ketua DPP, Jovialda Lopez itu ya chiefnya di Narasi. Dan mereka ya dari 2 jam acara berdiri dengan penonton yang lain tanpa ada perlakuan khusus, tanpa duduk khusus, tanpa ada AC dan semua pembicara di situ juga sama panasnya, sama gerahnya. Minum bayar, saya nggak gratisin, biar kaya saya. Jadi kayak dan mereka tetap mau melakukan itu karena itu punya mungkin perasaan ada tanggung jawab kali ya. Ya kemarin kan saya dengar waktu Najwa Shihab sudah bicara gitu. Ada suara-suara yang tersumbat ya. Karena sekarang kan semua diwadahi dengan jalur parpol ya. Parpol kan kepentingan golongannya ya dengan kepentingan. Kadang-kadang juga kan Nana pernah ngomong ini masa sih kita cuma 2 calon, 3 calon gitu ya. Negara 270 juta sementara Perancis negara lebih kecil calonnya banyak banget gitu. Jadi menurut saya ini gugatan tentang threshold 20%, sebagainya. Saya pikir ini membuat kita terpaksa memilih nih. Sebenarnya Lius Sungkarisma pernah jadi tamu saya, tapi belum saya tayangin karena banyak sekali kalimatnya yang saya merenung gitu. Tapi dia bener loh. Masa sih kita harus dikebiri hak kita untuk memilih calon nanti yang baik menurut partai? Kan begitu. Sementara di luar sana mungkin ada orang-orang yang menurut kita baik, pilihan rakyat tapi tidak terakomodasi. Kalau Ferry melihat ini gimana, Fer? Kalau saya melihat ini gini, Pak. Sebenarnya kalau kemarin itu kan kita membicarakan proporsional terbuka dan tertutup. Proporsional terbuka dan tertutup. Iya. Boleh diterangin dulu. Jadi ini untuk edukasi juga. Simpelnya proporsional terbuka kita milih langsung namanya, nama calegnya. Dalam sistem nama orangnya langsung. Proporsional tertutup kita milih partai yang partainya nentuin nanti orang-orangnya siapa. Di atas kertas jelas proporsional terbuka adalah langkah yang lebih maju dari proporsional tertutup. Demokrasi yang lebih advance. Karena orang memilih langsung orangnya. Tapi dan itu nggak masalah juga. Dan saya setuju kalaupun tetap dilakukan proporsional terbuka. Cuman alternatif idea itu perlu dikemukakan supaya gagasan itu semakin kuat. Betul. Walaupun dalam diskusi itu saya mengatakan saya proporsional tertutup, tapi basicnya dari diskusi itu adalah bukan soal proporsional tertutup atau terbukanya, tapi suara dan adu argumennya. Karena itu akan menajamkan masing-masing orang dan menajamkan orang yang mendengar. Betul. Artinya ketika mereka mendukung proporsional terbuka, ketika mendengar diskusi itu, maka dukungan mereka bisa lebih kuat. Tapi di satu sisi dukungan mereka bisa lebih kaya dengan opsi-opsi yang lain. Nah, itu latar belakang diskusi kemarin. Dan saya sendiri sebenarnya dengan keadaan yang sekarang, saya lebih memilih ya Pak. Lebih preferensi saya memang mungkin proporsional terbuka ini bisa kita lakukan next time gitu. Maksudnya kayak kita harus sadar, partisipasi politik kita masih sangat rendah nih gitu. Dan masih banyak masyarakat apalagi yang well educated sangat-sangat tidak menaruh perhatian apapun kepada politik karena udah skeptis dan pragmatis gitu. Jadi kayak
nggak ada urusan gue. Jadi ya ujung-ujungnya dengan proporsional terbuka ini masyarakat ini dijadikan tools untuk diadu satu sama lainnya kayak lato-lato gitu Pak. Nah, kalau dengan proporsional tertutup seenggaknya ketika kita milih partainya itu ada alat kontrolnya gitu. Kalau misalnya katakan 2024 ini proporsional tertutup dan yang berkuasa partai A dan ternyata dalam kekuasaannya dia tidak memenuhi ekspektasi masyarakat dan tidak berlaku sebagaimana seharusnya, kita tahu siapa yang harus dihukum. Ya. Tapi kalau kayak gini, misalnya ada anggota dewan kita atau pejabat kita yang melakukan khianat ya. Iya, melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka partai lepas tanggung jawab. Oknum. Dan orang itu juga untuk kita turunkan atau apa, kita nggak punya mekanisme apa-apa, kita nggak bisa nuntut kemana-mana. Nah, artinya ketika kecerdasan orang Indonesia itu dalam berpolitik semakin meningkat, partisipasinya semakin meningkat, barulah proporsional terbuka bisa kita mainkan. Karena ada politik itu bukan cuma soal proporsional ya. Di Amerika beda sistem. Yeah. Kita tahu electoral college, kita tahu distrik, kita tahu dan lain sebagainya gitu loh. Ibarat kata kalau selama sistem yang selama tiga periode ini kita evaluasi ternyata tidak menghasilkan produk yang lebih bagus, kenapa kita tidak berpikir ulang gitu loh. Bagaimana ini lebih efektif? Bagaimana ini lebih bisa mendorong orang-orang untuk balik lagi kepada idea. Sekarang party idea kita mati. Kalau di luar negeri kita tahu ini partai arahnya kemana, gagasannya apa, ideologinya apa, dan apa yang diperjuangkan. Kalau sekarang udah kayak agensi, kita juga bingung. Ya namanya aja yang banyak, kalau nggak nasionalis, ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya ada Indonesianya atau apa, tapi kita nggak tahu gagasannya apa yang dibawa sama partai-partai ini. Pada akhirnya mereka memilih caleg based on apa gitu. Itu yang saya kritik juga kemarin. Kan udah banyak yang seliwer nih calon kepala daerah, calon presiden, wapres. Cuman tebar pesona aja, tidak muncul dengan gagasan. Iya, Pak. Ya, itu yang sekarang saya sebenarnya lagi pengen betul mengundang mereka satu persatu tuh, gagasan lu apa ke depan? Lu mau bawa kemana ini Indonesia? Nah, itu dia. Itu penting tuh, jangan cuman bagi-bagi ini, bertemu dengan ini, dan selama ketemu ini kan kita selalu diasup dengan produk seperti itu, Pak. Maksudnya kayak setuju saya, TV kita, YouTube kita cuma nayangin, bagi sembako. Iya. Gimana partisipasi politik masyarakat Indonesia bisa naik kalau kualitasnya seperti itu? Dan saya dengar tadi, saya agak merinding Pak Helmi kepikiran untuk melakukan itu kan, berarti kan? Iya. Saya kepinginan banget. Yang dalam pet itu, dalam way itu kan bukan cuma saya sendiri, Pak. Saya tuh bukan, saya merenung. Saya kan 3 kali kalah pilkada, Yang saya pikir saya nggak mungkin kalah. Elektabilitas, popularitas, kapasitas. Kalahnya cuma isi tas doang. Alexander Marwata, kan muridku anak stan juga. Wakil ketua KPK. Kan juga bicara di mana-mana. Saya undang ke sini. Betapa sekarang pemilihan itu, pilkada kita, atau pemilihan-pemilihan kepala daerah, itu semuanya ada bohirnya. Karena mahal sekali. Harus bayar perahu, harus bayar political cost ya. Harus nyiram tanaman harus nyiram tanaman itu mahal sekali. Uangnya dari mana? Gaji bupati, gaji gubernur itu berapa gitu? Nggak bakal balik. Pasti muncul bohir. Ya, jadi itu skenarionya. Kalau udah terpilih pasti udah mulai ada komitmen-komitmen. Kita sedih juga karena indeks korupsi kita kan tidak turun nih. Dengan sistem yang katanya terus kita tidak turun. Malah mungkin bertambah ya. Jadi ini something wrong. Jadi saya berat betul dari anak-anak muda gitu. Menyuarakan suatu. Teruslah bersuara. Oke, kalau sekarang saya masuk partai, Pak. Kalau sekarang saya masuk partai, nggak akan ada yang berubah. Tapi katanya, konon nih, saya nggak pernah dirayu. Kemarin pun saya dirayu lagi untuk ikut legislatif. Saya bilang, saya pikir panjang ya. Ya, tapi banyak bilang, Mas Helmi, kalau you mau merubah, you harus masuk ke dalam. Nggak mungkin lo dari luar untuk melakukan perubahan. Setuju. Saya setuju, Pak. Ya kan, ada yang bilang begitu. Tapi kalau masuk yang cuma 1 orang, di antara itu 1000 orang, ya nggak akan ada perubahan. Mari kita masuk rame-rame. Harus seperti itu, Pak. Makanya selama ini orang selalu beranggap, gue mau masuk politik untuk mengubah dari dalam. Tapi kita itu kadang tidak bisa mengukur seberapa besar power yang kita punya dan seberapa besar masalah yang akan kita hadapi sekarang. Tapi kalau kita masuk dalam force, sesuatu yang emang sudah tidak bisa terelakkan, maka perubahan itu akan datang gitu. Mungkin medsos menjadi jalan keluar ya. Betul, Pak. Jadi Ferry dan saya pikir
influencer yang lain perlu juga lah peduli. Jangan cuman yang Ferry bilang, jangan crazy rich aja. Jangan yang flexing aja. Jangan yang bagi-bagi giveaway aja gitu. Ini ada sesuatu yang serius harus kita pikirkan. Betul ya, Ferry? Ibarat kata gini, Pak. Saya ketika keluar di YouTube terus jalan dengan konten saya seperti biasa gitu. Ngomong ekonomi, ngomong sosial, ngomong sesuatu yang jauh dari politik misalnya. Jauh dari idea, jauh dari gagasan. Itu akan lebih nyaman buat saya. Dan akan lebih menguntungkan. Tapi I put my head on the plate. Untuk ngomong hal-hal seperti kemarin yang baru 2 konten dan ramenya sudah kayak apa. Sesuai ekspektasi atau tidak sesuai? Sesuai. Karena orang harus berpikir. Orang gitu. harus nengok. Orang harus melihat. Kalau ini nggak senyaman yang kalian kira gitu. Dan saya itu adalah ancaman terkecil. Banyak orang yang jauh lebih brilian, jauh lebih pintar, jauh lebih punya kapasitas, dan jauh bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari saya. Tapi mau atau tidak? Dan saya harus nge-trigger itu, Pak. Supaya orang-orang bersuara dan berbicara gitu. Kan di YouTube-mu kan ada berapa subsmu 600-an ya? 500 something, almost 600. Itu kan ada dashboard-nya. Penontonmu siapa ya, Fer? Mostly awal-awal, karena saya bicara soal finansial, saya beberapa kali apa yang saya bicarakan hari ini ternyata terjadi kemudian gitu loh. Apalagi soal finansial tahun 2020, 2021, 2022 kan scam di mana-mana ya, Pak. Ya, it was the time. Iya. Binomo dan semuanya ya. Dan saya orang yang sangat keras dengan itu dari awal. Dan itu menuai banyak haters juga sebenarnya di awal. Cuman ternyata satu persatu jatuh. Jadi mostly demografi awal saya berasal dari usia 24 sampai 34 tahun. Oke. Orang-orang kerja dulu ada financial planner yang juga bermasalah perusahaan. Nah, itu awal pertama kali saya naik karena bikin konten yang reverse, yang mengarah ke situ. Lama-lama saya berpikir harus spread out, harus makin luas. Karena ya orang di generasi saya kan milenial ya, Pak. Itu udah punya beban, udah punya tanggung jawab, udah punya urusan yang jauh lebih banyak. Dan ya kita nggak bisa maksa orang untuk melakukan sesuatu ya. Karena mereka punya pertarungan mereka masing-masing. Jadi ada adik-adik mahasiswa, ada anak-anak sekolah yang punya interest di situ. Jadi mereka nggak lagi jadi korban yang akhirnya cuma jadi tools gitu. Oke. Saya berusaha untuk menghidupkan critical thinking, menghidupkan kemampuan mereka untuk meragukan apapun yang saya buat. Jadi selalu di setiap konten saya bilang, kalian jangan pernah percaya 100% apa yang gue bilang, dan bisa aja gue bohong, dan bisa aja gue maksudkan untuk bohong. Silahkan kalian cari tahu sendiri. Jadi itu yang berusaha saya lakukan. Semoga ya balik lagi ke video terakhir yang saya buat, Pak. Saya bisa terus hidup walau dalam hati saya. Walaupun saya kan selalu bilang, Bang, lu tuh mau ngapain sih? Revolusi lah gitu. Kalau nanti revolusi berpikir lah mestinya. Iya, revolusi itu sesuatu yang kita setuju ya. Anak-anak muda jangan apatis lah ya. Jangan. Kalau bisa sih jangan. Tapi jangan ya apatis. Untuk membuat anak muda itu nggak apatis, harus ada satu hal yang bikin mereka punya harapan, Pak. Masalahnya adalah tuntutan anak muda untuk tidak apatis itu tidak pernah dibarengi dengan, ya kalau kita nggak apatis, apa sih pilihan yang tersedia? Dan kalau kita nunggu orang terus, ya siapa yang akan memulai gitu. Makanya... Dan Ferry mau menggerakkan itu? Saya throwing aja lah ya, melempar sebuah... Tidak pernah terpikir untuk menggerakkan apa-apa, Pak. Yang saya pikirkan hanyalah saya bergerak. Ferry-nya bergerak? Apapun yang terjadi ya... Kalau kata Allah kan menjadi wajad. Jadi ya, keren. Saya punya maksud yang baik di sini. Untuk saya ya kayak, ya mumpung saya nggak mau ada di situasi itu gitu. Saya nggak mau harus melakukan hal-hal yang merepotkan seperti ini. Tapi saya melihat ini saya sudah ada di tahap yang punya pilihan, do or done. Dan mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk melakukan itu, ya just do it gitu. Mari kita lakukan, terlepas apapun yang terjadi nantinya. Seenggaknya untuk tahun politik kali ini, untuk tahun 2023, 2024 ini masyarakat bisa menikmati konten politik yang emang bisa bermanfaat buat mereka gitu. Dan Ferry akan lebih banyak di situ? Akan lebih banyak, Pak. Saya akan bikin video misalnya kayak, bisakah kita membubarkan DPR? Bisakah negara tanpa partai?
Sebuah perenungan. Iya, semua muncul dari pertanyaan kan. Critical thinking, ya. Critical thinking. Jadi kayak bubarkan partai, bisa nggak sih sebenarnya kita bubarkan partai? Bisa nggak negara itu berjalan dengan tanpa partai misalnya? Dan tentu jelas saya tetap mempertahankan keilmuan saya. Saya tetap ngejelasin ya situasi stagflasi 1970 misalnya, apa itu Dutch disease atau hal-hal seperti itu, dan tetap merekam semua memori yang saya lakukan. Tetap bakal ada konten dengan anak saya atau dengan istri saya. Ferry Irwandi still Ferry Irwandi lah. Kalau Ferry Irwandi 2023 itu sama dengan 2020, sama dengan 2012, sama dengan 2009, 2003. Jadi kemarin di podcast Dr. Indrawan kan saya baca komen tuh Pak. Ternyata ada teman saya nggak tahu karena namanya cuma small guy gitu ya, saya nggak tahu itu siapa. Orangnya siapa. Pokoknya dia komen gini, Ferry Irwandi 10 tahun yang lalu yang gue temuin di kampus itu masih orang yang sama sampai sekarang. Dan sama kayak Pak Indrawan, saya percaya dia bakal jadi orang besar di tahun segitu. Itu kan, saya nggak percaya saya bisa jadi orang besar dan sangat tidak percaya. Cuman poinnya bukan orang besarnya Pak. Kayak teman lama komen di itu tuh sesuatu ya. Priceless lah gitu kayak. Wow gitu. Ya. Jadi dari hal-hal seperti itu saya berpikir, ya, kebaikan. Saya nggak punya harta yang bisa dibagikan, tapi seenggaknya saya punya channel YouTube. Ya. Itu aja. Ditonton banyak orang lagi ya. Tapi serius menyalon wali kota Jambi. Wali kota, gubernur. Why not? Jalan panjang, Pak. Jalan masih panjang. panjang. Jadi kayak tidak tertutup kemungkinan jadi. Oh, never say never kan. Never Presiden bahkan. Kalau jadi presiden mau dipanggil apa? Panglima Besar Revolusi. Misalnya kayak gitu kan. Cuman selama saya masih berjawa, selama energi itu masih ada ya, saya akan lakukan apapun yang harus saya lakukan. Dan kalaupun energi udah habis ya saya akan istirahat. Oke. Jadi termasuk datang ke sini belajar dengan Bang Helmi langsung. Saya yang belajar dari Ferry. Enggak, Pak. Enggak, Bang. Demi Enggak. Allah. Ya. Enggak sama sekali karena Wow. sama kayak kemarin Pak Indrawan juga. Wah, orang yang sangat. Saya pengen jadi orang-orang yang berumur seperti ini gitu. Di umur 40. Akhirnya saya tahu tuh umur Pak Indrawan tuh berapa ya? 47-an, 46-an. 46-an saya pengen bisa sehebat Pak Indrawan. Di umur Bang Helmi sekarang saya pengen jadi orang sekeren Bang Helmi. Jadi kayak 59, mau 60 ini. berarti kelahiran 63. 63. Saya sebaya ibu Ayahmu saya. Ibu ya. Ayah saya 58 masih kerja karena dosen kan. Dosen ya. Panjang infusnya kalau dosen. Iya, tapi udah pusing dia, udah capek kata dia. Mereka mendukung apa yang Ferry lakukan ya. Dan selalu mendoakan gitu. Dan mendoakan yang terbaik. Mendoakan dan selalu bilang ya. Apa nasihat beliau? Mama terutama. Ingat Allah lah. Ingat Allah. Ingat Itu Allah. aja. Itu aja. Dia Saya tahu bukan Ferry seorang- bertanggung jawab ya. Dia tahu anak dia siapa. Ada siapa? Kalau bapak apa ngomongnya? Kalau bapak, dia cuma bilang, ya, dia bukan seorang yang bisa berbicara secara luas gitu sebenarnya. Tapi belakangan itu setiap hari nelfon, nanya, ngapain? Ingat ya, ingat jadi orang baik. Ingat jadi orang baik. Adakah beliau khawatir? Enggak. Kalau khawatir saya nggak tahu, cuman lebih kayak dia selalu nelfon dengan kebanggaan gitu, Pak. Atau mensupport? Dan mensupport. Karena dulu saya dengan bapak saya punya banyak banget perbedaan perspektif gitu. Dari saya SMA, kuliah, selalu dengan bapak saya tuh punya selisih. Selisih dalam memandang sesuatu. Berbeda. Tapi ternyata yang baru saya ketahui, saya pikir dulu bapak saya nggak suka gitu dengan saya yang keras kepala atau apa. Keliru kamu. Ternyata saya keliru. Ternyata dari ibu saya atau dari orang terdekat. Di mana-mana dia banggain tuh. Dia bangga anaknya punya prinsip gitu. Dan dia bangga ketika keluar, kalau dengan ibu kan agak-agak melankolis lah ya. Tapi ketika keluar dia kayak, ya dia banggain. Semua orang pengen jadi PNS Kemenkyu, anak gua keluar kata dia. Jadi ya, saya bangga membawa nama dia di nama saya. Nama dia kan Irwandi. Irwandi. Kayak gitu. Jadi ya, saya Ferry Irwandi, anak Dosen dari di mana? Irwandi. Universitas Jambi. Universitas Negeri Jambi, Pak. Hukum Tata Negara. Tata Negara. Wow. Dan dulu tuh saya tuh interest buat hukum ya,
buat masuk ke hukum itu tinggi banget. Cuman karena ego masa muda kan, nggak mau satu jalan sama papa gitu. Iya. Gua ngambil kedokteran kayak gini. Tapi buta warna ternyata jatuhnya ke ekonomi awal. Tapi emang karena ego nggak penting kayak gitu. Pokoknya aku bakal memilih jalan yang berbeda. Gitu. Semua orang punya cerita ya, Fer. Papa saya dulu persis. Kalau kamu pernah nonton Ki Candy, saya sama Tantowi, saya dulu marah sama bapak saya. Saya tuh kan juara terus. SD, SMP, SMA. Nggak pernah muji. Nggak pernah muji ya saya. Saya juara umum, dia nggak pernah muji. Dia biasa aja gitu. Sampai sebel. Itu yang membuat akhirnya saya secara tidak langsung tuh kepengen haus gitu akan prestasi-prestasi. Tapi ternyata di balik itu dia banggain loh. Itu yang juara cepat tepat itu anak saya tuh. Jadi sama lah ceritanya Pak ya. Orang-orang tua ini nggak ekspresif dia. Cara mereka mendidik macam-macam. Tapi saya sangat bersyukur saya punya ayah saya kayak gitu. Ayah saya cuma pedagang kaki lima. Mungkin sekolah cuma SMA paling. Tapi sangat visioner. Dipaksanya kami belajar bahasa Inggris. Dipaksanya kami harus kuliah di Jawa sampai menggadaikan rumah. Ya itulah story saya dengan Tanto ya. Oke Fer, senang banget saya. Kapan-kapan jadi tamu saya lagi. Amin. Saya berharap Ferry terus bergerak ya. Amin. Ya, jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan ya, jangan merasa bahwa itu tidak penting. Dulu waktu saya diminta oleh Basuri, adiknya Ahok, untuk mencalonkan diri lagi jadi bupati di kampung tempat saya lahir. Dia udah untuk apalah saya. Nggak ada gunanya saya. Dia bilang, Bang Helmi, lautan pun diberikan 1 garam itu akan berubah tuh. Ya, jangan dipikir apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Jadi nggak ada istilah namanya menggaramin laut. Laut kita garamin pasti partikel-partikel situ akan pasti berubah. Ada senyawa yang berubah ya Pak? Berubah. Wah, saya bilang iya juga ya. Jadi sekecil apapun, let's do something untuk kebaikan NKRI. Gitu ya, Bre? Gitu Pak. Apalagi kita udah makan uang negara banyak, Pak. Waktunya payback. Waktunya time to give it back. Iya. Ya, seperti yang kita lakukan. Baik, itulah diskusi saya tidak ngomongnya wawancara ya, kita diskusi. Ngobrol, ini adik saya. Dia bilang dia pernah mengidolakan saya atau... Sampai sekarang mengidolakan. Belajar tentang saya, belajar dari... Tapi saya pun belajar. Yang membuat saya bertahan usia 59 karena I learn a lot justru dari anak-anak muda dengan spirit yang seperti ini. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.